Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Dan jangan lupa tersenyum. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pagi ini saya akan membaca Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 sebagai dasar renungan pagi hari ini. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa terang itu amat penting bagi keselamatan kita. Setiap orang membutuhkan terang. Dengan adanya terang, kita dapat melihat dengan jelas sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bisa memilih yang baik, yang benar, dan bisa menghindari bahaya. Bagi kita orang Kristiani, Yesus adalah terang dari segala terang. Dialah terang dunia, terang yang sesungguhnya. Dan berbahagialah kita karena bagi kita telah terbit terang dari segala terang, yakni Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir akan mengalami kegelapan. Asal kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan dan meninggalkan kegelapan. Seruan untuk meninggalkan kegelapan ini ditekankan oleh Yesus sendiri melalui undangan untuk bertobat. Seperti di dalam Matius 4 ayat 12 sampai 17. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Selain itu, sebagaimana dikisahkan dalam Injil, Yesus juga memberi kesempatan kepada banyak orang untuk datang kepadanya.
seraya membawa hal-hal yang buruk dan dalam hidup mereka. Dibawalah kepadanya semua orang yang baik dan yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Matius 4 ayat 23 sampai 25. Untuk itu marilah kita juga membawa semua hal buruk yang ada di dalam hidup kita, yang kita punya selama ini, yaitu dosa, kelemahan, kerapuhan, penyakit, dan segala pergumulan yang ada di dalam hidup kita. Maka niscaya Ia berkenan untuk menyembuhkan kita. Yesus Kristus hadir secara kontinu terus-menerus di dalam hidup kita dan menerangi kita. Dapat digambarkan seperti lampu kendaraan kalau pada malam hari. Kita mengendarai kendaraan, lampunya terus nyala. Sorot lampu itu memang tidak langsung sampai ke tempat yang kita tuju, hanya sejauh jarak pandang yang kita butuhkan. Setiap kali kita maju, sorotnya juga maju sehingga selalu menerangi jalan yang hendak kita lalui. Maka dari itu, yakinlah dan percayalah bahwa Yesus selalu menuntun dan menyertai dalam setiap proses kehidupan kita. Bagaimana kita melalui setiap pergumulan di dalam hidup kita. Demikianlah terang Tuhan. Dia memang tidak membuka semua masa depan kita, namun Ia selalu menerangi kita langkah demi langkah. Dan itu sudah cukup. Dan yang lebih penting dalam bimbingan Tuhan, dalam bimbingan terangnya, kita dijamin pasti selamat sampai tujuan. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita selalu berada dalam naungan terangnya, sehingga kita bisa kuat, percaya, dan penuh pengharapan dalam menjalani hidup ini. Tetap semangat dan bagikan terang Tuhan di sekeliling kita. Tuhan memberkati. Amin. Tuhanku